Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti tetap semangat untuk belajar, bukan? Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris nih. Mungkin Sobat Belajar udah lihat kalimat yang sebelah sini. What it's like to have Indonesian friend. Jadi, kira-kira ada nggak sih sikap-sikap atau tentang kebiasaan-kebiasaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia nih? Yang secara kita nggak sadar, bagi orang luar negeri itu kok aneh dan lucu ya? Nah, coba kita saksikan video yang satu ini ya. Silahkan simak video yang berikut ini. Hey Chloe, have you seen my shirt? Oh yeah, it's right here. What? Are you serious? Why are you doing this? It's a great floor mat. Why can't we use your shirt? Take some popcorn. Oh, no. I got something better. Kerupuk udang. What is that? Oh! Ow! Are your teeth okay? So good. Oh. Come on, get on. Let's go. How are we supposed to get on Let's this? fit 3 people. Let's try it. Woo! Chloe, where's the toilet paper? Just use the Tepokan. The what? The water gun thingy next to you. How do you use this thing? Whoa. What? This will spice up your life even more. Okay, what is this? So good. Trust me. Oh my god. It's sambal. Not spicy at all. I'll try it. Get the milk! Oh my god, do you need me to call an ambulance? No, call my massage parlor. Her name is Ibu Yanti. What? Hurry, they close at 5. Okay, hey Siri, call Ibu Yanti. Whoa, what's this bag for? I came prepared. With what? Indomie for breakfast, lunch, and dinner. We're gonna eat at restaurants. And a rice cooker, because we eat rice with Indomie. You're bringing a rice cooker on the plane. Are you sick? Yeah. I got just the thing for you. What? My magic coin. What's a Turn coin on. gonna do? Okay. Ow! Ow! Gonna heal your pain, your fever. No, it's giving me more pain! This is the best pizza in the world. I think it's missing something. Wait, what? Oh my god! You just put rice on that? So much better. Okay, now that is weird. Hey, let's cuddle. Come here. Oh, jeez. What is this? My guling. The love of my life. Did your ghouling pay for your dinner tonight? Do you have a tissue? Have some sauce on my face. Oh, no, I don't need the bathroom. Just a tissue. They're the same thing. Oh, it's like multi-purpose. All right, let's go for a run. Why are you all covered up? Because I can't let the sun burn me. Okay, fine, let's go. Wait. Sunscreen first. Sunscreen. Hey, do you want a grape? Oh my god! That's so rude. No left hands in my house. Okay, I'm sorry. Let me send this to Chloe. Oh, she's typing. What? WKWK wook wook wook? What does that mean? Hey, what are you listening to? Oh, it's Dangdut. You should dance with me. Okay. Just feel the rhythm. Oh, like that? Is that good? Can you leave? Belajar juga lakukan dan ternyata bagi orang luar negeri itu aneh. Contohnya kayak tadi guling, juga tentang sambal, juga tentang ada lagi yang tukang urut. Nah, itu kan cuma terjadi di sini. Nah, kira-kira dari video itu kita akan belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang tenses yang membahas tentang kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kan yang terjadi secara berulang-ulang. Itu dibahas oleh satu tenses yang namanya simple present tense. Jadi, kita akan belajar tentang simple present tense hari ini. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, langsung aja kita mulai. Simple present tense. Apakah sobat belajar pernah dengar tenses yang satu ini? Seperti namanya, dia merupakan simple. Ya, dari namanya ini simple, kita tahu kalau tenses ini bukan merupakan tenses yang rumit. Tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian tersebut terulang berkali-kali, ya, atau yang tadi saya bilang kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua syarat saat kita ingin menggunakan tenses ini. Pertama, kalau dia kejadiannya terulang berkali-kali yang menjadi kebiasaan, yaitu kita menggunakan simple present tense. Kalau juga kejadian ini lagi berlangsung, ya, sedang berlangsung, itu juga kita menggunakan simple present tense. Ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Tanpa sadar,
kita tidak menggunakan tenses apapun, tanpa sadar itu sebenarnya kita sedang menggunakan simple present tense ini. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kegunaannya sekarang kita bahas ada 3 lagi nih yang menjadi garis besar kegunaan simple present tense. Pertama, untuk kejadian yang berlangsung dan berulang. Jadi nggak cuma dia lagi berlangsung tapi juga berulang. Untuk mengungkapkan sebuah fakta. Jadi kalau kita ingin mengucapkan sebuah fakta, kita menggunakan simple present tense. Untuk menunjukkan kebiasaan yang kayak tadi ya, kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia itu kalau mau kita ceritakan ulang dalam sebuah kalimat, dalam sebuah esai, nah kita menggunakan simple present tense. Ya. Jadi sebenarnya simple present tense itu apa sih ininya untuk rumusnya sendiri? Jadi untuk simple present tense rumusnya bisa kita lihat di sini ya. Ada subjek seperti biasa. Nah, verb yang kita gunakan adalah verb 1 atau to be. Kalau to be is MR, tergantung kalimatnya. Karena nggak semua kalimat kan harus menggunakan verb. Lalu ada objek dan kalau mau ditambah complementary juga boleh. Contohnya aja. I go to school every day. Saya sebagai subjek. Betul? Lalu go ini verb 1. To school. Keterangan tempat. Ya. Every day. Keterangan waktu. Cocok ya? Nah, tapi ada catatan khusus di sini. Meskipun dia verb 1, tapi kalau dia he, she, it harus ditambahkan s atau es. Ya, contohnya aja kita lihat verb yang kita gunakan di sini. Run, like. Ya, run sama like. Coba kita kasih contoh lagi, 2 lagi, eat sama read deh. Oke? Jadi, run. Kalau depannya ini he, she, it. Ya, contohnya ini. She, he, it, he. Jadi kan harus menggunakan s atau es. Jadi verb 1 tambah s atau es itu maksudnya apa sih, Kak? Seperti ini. Ini verb 1 semua ya, betul? Run, like, eat, read. Semua verb 1. Kita tambahkan s. Atau kalau memang beberapa kasus nanti yang juga akan kita bahas, verb-verb ini harus kita tambahkan es. Jadi, she runs. He likes, it eats, he reads. Seperti itu. Ya. He runs every afternoon. Dia sebagai subjek, verb 1, betul? Tapi ditambahin s, runs every afternoon. Setiap sore, keterangan waktu. Jadi kita bisa lihat, every day, every afternoon, itu kan merupakan kejadian yang berulang-ulang. Betul? Bisa jadi juga kebiasaan, karena setiap sore ini dia lari. Kalau dia, saya pergi ke sekolah setiap hari. Hebat, bahkan weekend aja dia pergi ke sekolah. Jadi itu kan berulang-ulang kebiasaan. Ya, he likes badminton. Dia suka badminton. Ini masuknya ke apa? Fakta, betul. Jadi dia suka badminton. Itu merupakan fakta. Jadi kita menggunakan juga simple present tense. Ya, he-nya sebagai subjek. Lalu verb 1 kita tambahkan dengan s. Lalu ini adalah objeknya. Ya, persis seperti yang ada di sini. They are teenagers. Ini juga fakta. Mereka itu anak-anak muda. Mereka itu remaja. Jadi, subjek, lalu di sininya kita tambahkan dengan to be. SMR, lalu teenagers. Ya. Coba sekarang kita akan coba bikin, ini kalimat yang afirmatif ya. Semuanya kalimat yang positif. Kita akan coba bikin dari rumusnya yang sama. Verb 1, ya, tambah objek. Tambah complementary lagi kalau ada. Oke? Kita langsung aja subjeknya itu she, we, they, I. Oke, jadi ada it deh. Oke, it. Jadi ada 2 yang pakai s, 2 yang nggak pakai s. Betul? He cooks every day. We, contohnya swim deh. Every night. They go to London every, ini karena nggak muat ya, yang kecil-kecil aja. Year, every year, setiap tahun. It's breakfast, kita singkat aja ya. Karena keterbatasan tempat. Breakfast every morning. Ya. Jadi kalau di sini kita semua bahas tentang kebiasaan, karena ada every day, every night, every year, every morning. Kita lihat ya, subjeknya udah benar semua, verbnya juga yang tambah s ada she sama it.
ya, cooks, eats. Kalau enggak, mereka biasa aja. Lalu objeknya nggak ada, ya kita langsung, ini objeknya cuma satu, ke London, breakfast, sisanya keterangan waktunya. Oke, yang tadi saya bahas di awal, tanpa sadar kalau kita nggak pakai tenses, itu sebenarnya kita menggunakan simple present tense. Ya ini, we swim every night. Kelihatannya kan, oh nggak ada tenses, bukan yang we are swimming, bukan yang we swam, bukan yang we've swam atau apa, cuma we swim. Simple. Jadi kelihatannya nggak pakai tenses, tapi sebenarnya kita sedang menggunakan tenses, yaitu simple present tense. Cuma dia nggak kelihatan kalau bukan he, she, it. Karena kalau he, she, it ada pembedanya. Kalau nggak, kalau mau kalimat afirmatif ya, dia biasa aja. Go, swim. Kalau untuk yang they, we, I, sama you. Oke, jadi ini untuk yang afirmatif. Udah jelas ya? Kita lanjut ke yang nih, untuk membahas tadi. Sebenarnya S apa IS sih? Untuk kata-kata verb. Karena tadi verb 1 kan ada yang tambah S atau IS. Betul? Jadi kalau tahu mana tambah IS, mana tambah S, nah ini merupakan sedikit guideline yang bukan yang mentok, maksudnya bukan yang benar-benar harus diikutin 100%, ada beberapa kata yang juga irregular atau berlaku di luar kata-kata ini. Jadi ya banyak-banyaklah sobat belajar kata-kata baru setiap harinya. Jadi tahu untuk bentuk S sama IS itu mengikuti guideline yang ini apa enggak sih? Langsung aja. Kalau akhiran huruf itu O, TH, SH, X, sama Z, itu berarti IS. Ini untuk verb ya. Sekali lagi ini untuk verb. Jadi kalau sobat belajar menemukan verb yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, berarti belakangnya langsung tambah IS. Kalau konsonan lalu Y, konsonan itu apa? Huruf mati. Huruf mati lalu Y-nya kita ganti jadi IES. Kalau vokal huruf Y, jadinya S. Kalau sisanya, ya tambahin aja S. Oke, kayak tadi sisanya itu apa sih yang nggak termasuk? Nih, kita langsung bahas semua beserta dengan contohnya. Ya, belakangnya, lihat ya. O, CH, SH, box. Ya, box ini artinya bukan kardus ya di sini, karena kita lagi verb, lagi belajar verb, kata kerja. Jadi box di sini artinya adalah tinju. Ya, olahraga tinju, itu bahasa Inggrisnya adalah box. I'm doing boxing, I box, gitu ya. Lalu kita langsung jadikan S. Jadi langsung aja kita coba pakai subjeknya she ya, karena she kan semua pakai S. Jadi she goes, he catches, wishes, boxes. Langsung semua tambah S belakangnya. Simple. Oke? Nah, ini sebelum Y, kita lihat sebelum Y itu apa? R. Yaitu merupakan huruf mati. Jadi kita ganti sebelah sini aja ya. Y-nya kita ganti jadi IES. Mary-nya juga. Jadi Y-nya itu udah nggak ada, kita ganti jadi IES. Oh, she carries a lot of books. Oh, she marries him last night. Seperti itu. Oke, jadi Y-nya dicoret, dihapus, kita ganti jadi IES. Kalau yang ini, sebelumnya kan huruf vokal, Y-nya. Meskipun sama-sama belakangnya Y, huruf Y, tapi sebelumnya ini huruf vokal. Ini langsung aja kita tambahin S. She plays, it says, seperti itu. Ya, sedang kalau lainnya nih, misalkan eat, kick, talk, itu kan nggak ada di peraturan-peraturan yang ini. Nah, tambahin aja S. Pokoknya, eats, kicks, talks. Seperti itu cara kita menambahkan S pada huruf-huruf yang harus ditambahkan S, pada verb-verb yang harus ditambahkan S untuk beberapa kalimat. Ya, yaitu kalimat apa? Yang subjeknya he, she, it. Oke. Oke, sekarang ini yang membedakan verb ini dari verb yang lainnya, yaitu kalau di kalimat kerja atau di kalimat tanya atau kalimat negatif, dia menggunakan don't atau doesn't. Ini yang merupakan pembeda antara dia dengan verb-verb yang lainnya. Kalau tadi kan kita nggak kelihatan, we swim every day. Itu kan nggak kelihatan ada verbnya. Kalau di sini kita baru tahu, bisa kelihatan. Ya, it doesn't matter. You don't love me. I don't, ini ada typo dikit. I don't care. Kalau saya nita ya, I don't care. They are not afraid. I am not. She is not the teacher.
Jadi rumusnya antara dia pakai subjek, lalu don't atau doesn't, verb one lagi seperti biasa. Pokoknya di simple present tense ini kita hanya menggunakan verb one, ya. Lalu kalau nggak subjek is am/are, not object. As simple as that. Namanya juga simple present tense, ya. Jadi, nah ada pop quiz nih. Dan don't sama doesn't, bedanya apa? Mana yang subjek apa? Kan kita tahu subjek ada ya he, she, it, ada they, we, I, sama you. Mana yang pakai doesn't, mana yang pakai don't? Yang pakai doesn't itu yang ini. Pakai does atau pakai doesn't. Kalau positifnya does ya. Ini yang pakai don't. Cara hafalnya gampang banget. Yang harus pakai S, tadi kalau verb-nya tambahin S apa? He, she, it. Yang ada S kan ini does, berarti punya mereka. Yang nggak pakai S, don't, ya punya mereka. Gampang untuk ngafalinnya seperti itu, ya. Jadi, ini untuk menyatakan fakta. It doesn't matter. Itu tidak penting, tidak masalah. You don't love me. Kamu tidak cinta saya. I don't care. Saya tidak peduli. They are not afraid. Mereka tidak takut. I am not your father. Saya bukan ayahmu. He is not the teacher. Dia bukan gurunya. Jadi, lihat ya, subjeknya ini betul. Lalu don't atau doesn't, betul. Atau enggak is, am, are untuk yang ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan not untuk yang ini. Ya. Juga sebenarnya juga bisa disingkat. Gak apa-apa. Cara singkatnya seperti ini. Ya, kan ini satu disingkat, satu enggak. Oke? Kalau nggak disingkat ya ini, do not, does not, are not, is not. Kalau yang salah satu-satunya nggak bisa disingkat adalah ini, I am not. Paling mau disingkat depannya doang, I'm not. Jadi I'm, bukan I am, I'm not. Tapi kalau ini bisa disingkat. Do not jadi apa? Don't. Does not jadinya doesn't. Are not jadinya aren't. Is not jadinya isn't. Ya, jadi dalam pengucapan bahasa Inggris juga kalau sobat belajar mau mengikuti caranya native speaker, mereka biasanya itu langsung menyingkat ini untuk menghemat kata-kata mereka. Ya, she doesn't do that. I don't love you. You're not. Jadi bukan kayak you are not, itu untuk mungkin untuk penekanan mereka akan buka lagi. You are not. Tapi kalau dalam bahasa, oh no you aren't. Atau oh no it isn't. Jadi langsung disingkat seperti itu ya, untuk yang negatifnya. Jadi ini contohnya. Oke. Untuk yang don't sama yang are, jangan lupa tambahin not. Atau mau disingkat juga boleh. Lalu berikutnya, kita akan bahas tentang yang kata kerja nih. Kalimat tanya. Jadi, seperti pada tenses-tenses lain pada umumnya, kita tinggal hapus aja not-nya. Not-nya tadi dihapus, lalu kita pindahkan ke depan. Sisanya sama. Subjek, verb, satu, lalu objek. Jangan lupa yang paling penting. Karena ini kalimat tanya, interrogatif, jadi ini juga kita menggunakan tanda tanya. Ya. Do, lalu karena ininya you, berarti pakai do ya. Do you even care? Verb 1. Do I know him? Jadi do, subjeknya I, know, verb 1, him, object. Does she like BTS too? Does, verb, subjeknya she, verb 1-nya like, BTS too. Oke? Kalau ada yang tanya, Kak, kenapa nggak pakai S? Padahal ini kan she, ini kan she. Kenapa dia like, bukan likes? Karena anggap aja begini, S-nya udah kita alokasikan ke sini nih, does. Jadi karena dia udah pakai ini, kita nggak usah tambahin lagi S di sini. Sama seperti simple past tense. Ya, kita coba pakai contoh. Kalau udah ada kata did, betul? Kalau ada kata did, verb-nya jadi verb 1. Nggak lagi jadi verb 2. Karena nanti jadinya double. Betul? Sama aja di sini. Karena ini udah pakai does, jadi kita verb 1-nya nggak perlu lagi kita tambahkan S. Untuk yang he, she, it ya. Jadi kita lihat aja struktur kalimatnya. Do atau does betul ya. Lalu subjeknya verb 1. Semua verb 1 ya betul.
dan juga objeknya BTS, him, sama ini nggak ada objek ya. Lalu jangan lupa tanda tanya yang paling penting di belakang. Itu untuk yang do atau does. Untuk yang to be, is, am, are, sama aja. Am I your student? Am, subject, your student, object. Langsung. Is she pretty? Is she. Lalu ini, adjective. Pakai adjective untuk yang complementary-nya. Are they cute? Ini juga pakai complementary-nya adjective. Kata sifat, ya. Jadi itu adalah cara kita untuk menanyakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang simple present tense. Pakai do atau does, kalau nggak pakai is, am, are, dan jangan lupa yang paling penting kata tanya. Oke, jadi tadi kita udah belajar bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif atau kalimat tanya. Sekarang kita akan coba tes kemampuan sobat belajar dalam quiz simple present tense. Pertama, the dog kiss him every morning before school. Siapa nih yang punya doggy di rumah? Dan pasti kan kadang-kala mereka tuh suka menciumin kita sebelum kita pergi, karena mereka udah tahu nih kita mau pergi, misalkan ya. Jadi, karena ini merupakan kebiasaan, ada every morning, dilakukan setiap pagi, kebiasaan. Jadi, kiss-nya ini harus kita ubah dong. Kenapa harus kita ubah? Karena the dog ini masuknya adalah it. Betul? Dan kalau it, verb 1 kita tambahin s atau is. Jadi, yang udah pasti salah, kiss. Karena ini kita tahu harus diubah ya. Jadi, kalau kiss itu gimana? Cara ubahnya? Apakah pakai ies? Apakah pakai s? Atau pakai is? Ingat, kiss itu belakangnya apa? ss. Kalau ss belakangnya berarti diganti jadi is. Ditambah jadi is. Jadi, the dog kisses him every morning before school. Seperti itu. Kedua. She does not notice it right away. Dia tidak langsung sadar. She does not. Atau bisa kita singkat jadi apa? Kalau does not? Doesn't. She doesn't notice it right away. Pakai yang mana? Kalau notice? Yang udah pasti salah. Dia udah pakai doesn't, masa pakai do notice lagi? Noticing, salah. Bukan tenses-nya. Jadi antara notice tambahin s atau nggak usah tambah s. Alias nggak usah diganti. Yang mana? Jadi yang benar, tambah s apa nggak usah tambah s? Jawabannya adalah nggak usah tambah s. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan s di sebelah sini. Does not. Jadi langsung aja, she does not notice it right away. Seperti itu. Next. Ini tentang tadi yang interrogatif, ya, kalimat tanya. Jadi, dia mau nanya, apakah saya selanjutnya? Yang mana kira-kira? Yang udah pasti salah, ini. Karena I-nya udah di situ. Lalu apakah I pakai does? Enggak. Jadi antara pakai do atau am. Jadi yang benar jawabannya adalah am, karena dia cuma nanya, apakah saya selanjutnya? Sedangkan kalau do itu biasa diikuti dengan verb. Karena ini nggak ada verb, kita langsung pakai am. Am I next? Bertanya, apakah saya selanjutnya? Seperti itu. Lanjut. Ini mengungkapkan fakta nih. Jadi langsung aja kita eliminasi yang bukan pasangannya he. Do sama are. Ini bukan merupakan pasangannya he. Jadi tinggal he is atau he does. Ya. Kalau ingat, kalau ada kata do atau does, berarti kan itu kan melakukan. Ada verbnya, ada kata kerjanya. Apakah di sini ada kata kerjanya? Nggak ada. Ya. Jadi, untuk mengungkapkan fakta aja nih. Dia adalah penyanyi untuk acara utama tersebut, main event. He is the singer for that main event. Jadi seperti itu cara menjelaskannya. Lalu, both of you look very tired. Nah, look-nya ini, apakah kita ganti apa enggak? Ada is looking, berarti itu salah ya. Jadi, yang mana nih? Is looking udah pasti salah, karena
both of you is looking very tired. Ini bukan pelajaran present continuous, ya. Jadi both of you, apakah dia pakai look, pakai looks, apa pakai does look? Both of you artinya apa? Dua orang, betul? Both of you, kalian nih, dua-duanya. Berarti ada dua orang. Bisa jadi they, bisa jadi we. They atau we itu pakai s apa enggak? Enggak pakai. Jadi jawabannya yang benar adalah look. Both of you look very tired. Oke, Marlene and I, ingat ya, kalimat ini lagi mau kalimat negatif nih. Marlene and I, udah like. Jadi, kalau negatif itu berarti benar ya, antara don't atau doesn't. Lalu, kita langsung eliminasi aja kalimat, jawaban-jawaban yang salah dari sini. Doesn't likes, benar apa salah? Salah, karena kalau udah pakai do apa doesn't, nggak usah pakai s lagi. Doesn't like betul, don't likes. Apakah betul don't likes? Salah juga, karena kalau udah pakai don't harusnya dia nggak pakai s. Jadi Marlene and I itu pakai doesn't apa don't? Pakainya don't. Loh, Kak, bukan nama Marlene itu nama perempuan. Berarti she dong, tapi ingat, kita Marlene and I. Itu ada lagi-lagi dua orang. Ya, itu cara kita teliti untuk mengupas soal-soal seperti ini. Jadi Marlene and I don't like her at all. Seperti itu. Oke, soal terakhir. Those dogs play at the same time. They so cute. Jadi anjing-anjing itu bermain, lalu di sini menjelaskan kalau mereka itu sangat lucu. Jadi kita tahu kalau belakang ini pasti pakainya to be ya, yang depan baru pakai do atau does, lalu menggunakan verb 1. Those dogs, apa nih? Kalau play jadinya apa? Dengan subjeknya those dogs. Jangan ketipu lagi. Ingat dia ada s dan juga ada those yang menyatakan bahwa anjing itu lebih dari satu. Kalau anjingnya lebih dari satu berarti bukan it lagi, tapi masuknya ke they atau we, yang artinya tidak menggunakan s. Ya, jadi play. Dan karena dia lebih dari satu berarti banyak menggunakan are. Those dogs play at the same time. They are so cute. Jadi seperti itu cara kita tahu jawaban yang benarnya. Oke? Jadi kita udah sampai di penghujung pelajaran hari ini nih. Hari ini kita belajar tentang simple present tense, yaitu untuk tenses yang menyatakan kebiasaan atau yang kejadian yang sedang terjadi. Oke? Ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi karena tadi tanpa sadar aja kita menggunakan sebenarnya simple present tense yang kita kira nggak ada tenses. Jadi terima kasih untuk perhatiannya sobat belajar. Bisa tadi diulang-ulang lagi. Kalau masih kurang mengerti, bisa coba lagi dibaca-baca, bikin lagi, udah catatkan rumusnya, bikin lagi coba kalimat-kalimat yang sobat belajar ciptakan sendiri mengikuti rumus-rumus yang udah kita pelajari tadi. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!